Ya, respon dingin Nathan Choaon yang dapat panggilan timnas Indonesia untuk pertama kalinya dikejar deadline sumpah WNI. Informasi selanjutnya, media Malaysia ketar-ketir melihat timnas Indonesia rasa Eropa menjelang lawan Vietnam. Sinteyong coret 4 pemain yang bantu timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia kemarin jelang melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut kami akan coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, Nathan Choaon memberikan respon dingin usai namanya masuk dalam 28 nama yang dipanggil timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Nathan Choaon masuk dalam 28 nama pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Ini merupakan kali pertama back dari SC Heerenveen ini mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Tapi sejatinya Nathan belum bisa langsung berseragam merah putih karena dia belum menjalani sumpah WNI-nya. Merespon kabar pemanggilannya, Nathan mengunggah ulang postingan timnas Indonesia dan PSSI yang berisi daftar 28 pemain. Tidak ada ungkapan kata atau gambaran emosi yang dibagikan oleh Nathan. Sebenarnya sih, kedatangan Nathan Choaon ke Indonesia masih ditunggu karena tinggal menjalani sumpah WNI saja. Ya, pemain berusia 22 tahun ini sudah dijadwalkan menjalani sumpah pada 28 Desember 2023 lalu bersama Jay Itzes. Tapi karena kesibukan di klub, Nathan urung hadir. Kini PSSI pun tak bisa memastikan kedatangan Nathan Choaon untuk menjalani sumpah WNI-nya. Adapun PSSI hanya bisa memastikan Tom Hei, Ragnar, dan Martin yang akan menjalani sumpah pada 12 Maret 2024 mendatang. Jika Nathan diproyeksikan bermain untuk melawan Vietnam, maka selambat-lambatnya dia harus disumpah WNI bersama dengan 3 pemain tadi. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun pernah menyampaikan kalau PSSI akan langsung membantu proses pengambilan sumpah begitu Nathan tiba di Jakarta. Kalau prosesnya lancar, maka Nathan bisa membela 2 timnas sekaligus. Dia setelah membela timnas Indonesia senior untuk melawan Vietnam, Nathan juga bisa masuk skuad timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Sementara itu media Malaysia ketar-ketir. Media Malaysia makan bola terlihat ketar-ketir melihat komposisi timnas Indonesia yang bernuansa Eropa. Buktinya media Malaysia itu sampai menyorot detail pemain-pemain aboard skuad Garuda yang dibawa untuk laga melawan Vietnam. Makan bola pun sampai fokus terhadap nama-nama baru pemain naturalisasi timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Nathan Choaon, Tom Hei sampai Ragnar Oratmangun. Ya, timnas Indonesia bukan satu-satunya negara ASEAN yang banyak diisi pemain naturalisasi. Malaysia pun menerapkan kebijakan yang sama di era kepelatihan Kim Pan Gong. Sementara media Vietnam menyoroti langkah Sinteyong dengan memanggil 10 pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Keputusan ini membuat skuad Garuda dianggap sebagai tim yang tangguh. Salah satu media Vietnam, The Tao 247, menyebutkan pilihan Sinteyong memanggil pemain naturalisasi dalam jumlah yang signifikan yang merupakan upaya meningkatkan kekuatan tim untuk menghadapi Indonesia di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, bisa dilihat bahwa PSSI, Sinteyong, dan timnas Indonesia ingin menunjukkan ambisi besar ya untuk 2 pertandingan mendatang dengan menurunkan skuad yang kuat dengan sederet pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Tim Seribu Pulau sangat bertekad untuk meraih poin demi meningkatkan posisi mereka di klasmen sekaligus membuka harapan untuk tiket lolos ke putaran berikutnya. Lapor The Tao 247. Sedangkan media Vietnam lainnya, Soha, menyoroti soal formula squad yang diracik oleh Sinteyong untuk menghadapi Vietnam. Sinteyong menggabungkan beberapa nama yang tampil di Piala Asia 2023 dengan sederet nama pemain naturalisasi yang baru seperti Jay Itzes, Nathan Choaon, Tom Hei, dan Ragnar Oratmangun. Ya, bicara soal Vietnam, lawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ternyata Sinteyong mencoret 4 pemain yang membantu timnas Indonesia untuk lolos 16 besar Piala Asia kemarin. Sebanyak 4 pemain yang dimaksud adalah Hernando Ari, Adam Alis, Dendi Sulistiawan, dan Sheni Patinama. Dicoretnya nama-nama tadi tentu beralasan. Sheni Patinama dan Hernando Ari sedang menjalani perawatan cedera. Sementara Adam Alis dan Dendi Setiawan tidak dipanggil karena kalah bersaing dengan nama-nama lain. Namun Sinteyong tidak khawatir setelah mencoret nama-nama tadi. Sebab pelatih 53 tahun ini punya pemain pengganti yang kualitasnya sama baiknya.
Nah, ketiadaan Hernando Ari diganti Sinteyong dengan memanggil kiper PSIS Semarang Muhammad Adi Satrio. Tapi diprediksi bukan Adi yang akan menjadi kiper utama timnas Indonesia di laga nanti, melainkan Nadeo Argawinata. Selanjutnya posisi Adam Alis digantikan pemain top dunia asal klub SC Heerenveen Tom Haye. Tom diharapkan sudah mendapatkan paspor Indonesia pada Selasa 12 Maret nanti sehingga dapat didaftarkan untuk laga melawan Vietnam, dan untuk posisi yang ditinggalkan Shani, Sinteyong akan memanggil Nathan Chow Aon. Sama seperti Tom Haye, Nathan Chow Aon juga akan mengambil sumpah WRI pada awal pekan depan, dan terakhir ketiadaan Dendi digantikan winger Fortuna Sittard Ragnar Oratmangun. Sementara PSSI mengumumkan daftar 28 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan, yakni yang pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret nanti, dan ketika melawat ke Stadion Midin Hanoi pada 26 Maret mendatang. Ya, mayoritas nama-nama yang muncul pun tak jauh berbeda jika menilik skuad Piala Asia 2023. Para pemain lokal seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, hingga Nadeo Argawinata masih dipercaya pelatih Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia. Adapun untuk para pemain yang berkiprah di luar negeri juga begitu. Sinteyong masih mengenalkan Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Sandy Wallace, Justin Hubner, sampai Elkan Beckett untuk melawan Vietnam. Sinteyong pun juga membuat kejutan dengan mendaftarkan 4 pemain baru di Eropa ke skuad timnas Indonesia, yakni Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, serta Nathan Chow Aon. Dan khusus Jay sudah bisa memperkuat timnas Indonesia karena sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 28 Desember lalu. Adapun Tom, Ragnar, dan Nathan masih akan menyelesaikan prosesnya. Rencananya ketiga pemain ini plus Martin Paes bakal diambil sumpah sebagai WNI pada 12 Maret mendatang. Yakni yang pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret nanti, dan ketika melawat ke Stadion Midin Hanoi pada 26 Maret mendatang. Ya, mayoritas nama-nama yang muncul pun tak jauh berbeda jika menilik skuad Piala Asia 2023. Para pemain lokal seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, hingga Nadeo Argawinata masih dipercaya pelatih Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia. Adapun untuk para pemain yang berkiprah di luar negeri juga begitu. Sinteyong masih mengenalkan Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Sandy Wallace, Justin Hubner, sampai Elkan Beckett untuk melawan Vietnam. Sinteyong pun juga membuat kejutan dengan mendaftarkan 4 pemain baru di Eropa ke skuad timnas Indonesia, yakni Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, serta Nathan Chow Aon. Dan khusus Jay sudah bisa memperkuat timnas Indonesia karena sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 28 Desember lalu. Adapun Tom, Ragnar, dan Nathan masih akan menyelesaikan prosesnya. Rencananya ketiga pemain ini plus Martin Paes bakal diambil sumpah sebagai WNI pada 12 Maret mendatang. Yakni yang pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret nanti, dan ketika melawat ke Stadion Midin Hanoi pada 26 Maret mendatang.